Nah Sobat Rupiah, udah pasti pada tahu kan ya bahwa salah satu tugasnya Bank Indonesia adalah menjaga nilai tukar nih Sobat Rupiah. Dan Bank Indonesia melakukan hal tersebut dengan melakukan penyempurnaan instrumen moneter. Salah satunya adalah SPBI dan SUFBI. Kita tanya langsung expertnya ya. Di sini sudah ada Mas Immanuel Aldo, pengamat ekonomi. Silakan Mas Aldo. Halo Mas Aldo, sehat? Halo, sehat. Silakan duduk Mas. Siap. Mas Aldo, kita ngobrol-ngobrol sedikit ya, Mas Aldo ya. Betul. Waduh, udah siap bahan-bahannya kayaknya di sini semuanya. Nah, Mas Aldo, kalau misalnya kita lihat perkembangan hasil rapat Dewan Gubernur bulanan, Mas Aldo, itu dari Agustus 2022 BI udah menaikkan suku bunga kebijakan sebanyak 250 BPS ya, atau sekarang menjadi 6% Mas Aldo. Ya. Dan juga udah melakukan intervensi di pasar falas, baik di pasar spot ataupun di forward, pakai di NDF contohnya gitu ya Mas Aldo. Boleh di-share sedikit nggak pandangannya Mas Aldo soal kebijakan BI ini? Oke, jadi kalau menurut saya sendiri, kebijakan untuk istilahnya menaikkan suku bunga dari 7 days reverse repo rate, Yes. ini memang benar-benar dibutuhkan bagi Indonesia terutama untuk menstabilkan nilai tukar rupiah. Nah, perlu diingat, sejak tahun lalu hingga tahun ini, The Fed ini sudah menaikkan suku bunganya secara signifikan. Yep. Dari yang tadinya hanya 0 sampai 0,25%, dan sekarang mencapai puncaknya di 5,25 sampai 5,5%. Jadi total ada 525 bips kenaikan. Tentu Bank Indonesia untuk menjaga perbedaan suku bunga atau interest rate differential perlu menaikkan suku bunganya juga untuk bisa menjaga istilahnya attractiveness dari aset-aset domestik, aset-aset finansial domestik dibandingkan aset-aset yang ada di luar negeri. Dan pada akhirnya ketika nilai rupiah bisa stabil karena tetap ada inflow yang masuk ke Indonesia, rupiah stabil, dan ini kita bisa mencegah dampak rambatan dari kenaikan inflasi dari inflasi global ke domestik dengan menstabilkan nilai rupiah ini. Nah, perlu diingat teman-teman bahwa kenaikan suku bunga BI sebesar 250 bips itu ternyata tidak sesignifikan bank sentral lain yang ada di negara-negara G20. Kalau negara-negara G20 kita observasi itu rata-rata menaikkan suku bunganya rata-rata 350 bips, sedangkan kita hanya 250 bips. Nah, kenapa BI bisa menaikkan suku bunga tetapi tidak signifikan itu untuk menstabilkan rupiah? Ada dua faktor. Yang pertama adalah fundamental makroekonomi Indonesia yang sudah cenderung lebih baik, terutama dari struktur neraca berjalan atau current account. Nah, dulu pre-COVID itu neraca berjalan kita rata-rata mengalami defisit 2,5% terhadap PDB, sehingga permintaan dolar dari sisi domestik juga tinggi. Tetapi tahun 2022 itu current account kita mengalami surplus 1% of GDP. Bahkan tahun ini itu cenderung netral, tidak mengalami defisit sampai minus 2,5% of GDP. Salah satu dampaknya tentu karena hilirisasi yang dilakukan oleh pemerintah. Nah, faktor kedua adalah policy mix yang sinergi antara pemerintah dan Bank Indonesia. Dan Pak Periwarji, Gubernur BI, sudah sangat mengemphasize bahwa sinergi ini dibutuhkan untuk bisa menstabilkan ekonomi domestik. Mantap sekali. Berarti Mas Aldo, safe to say kalau misalnya kita bisa bilang bahwa ekonominya Indonesia so far masih terjaga dengan aman ya, Betul. Mas Aldo ya, dibandingkan dengan negara G20 tadi dan sebagainya. Nah, kalau untuk mendorong pertumbuhan ekonomi ini, Mas Aldo, kebijakan BI kan diarahkan untuk menjaga likuiditas juga yang cukup ya, Mas Aldo, untuk mendorong permintaan kredit perbankan dan juga meminimalkan transmisi kebijakan moneter yang ketat ke perekonomian. Gimana pandangannya Mas Aldo? Jadi kalau saya boleh meminjam istilah dari Pak Peri, ada yang namanya jamu pahit dan ada yang namanya jamu manis. Jamu pahitnya tentu kita harus minum seperti obat, yaitu kenaikan suku bunga agar rupiah bisa tetap stabil. Tetapi dari sisi jamu manisnya, Bank Indonesia juga menyediakan insentif untuk terutama dari sisi makroprudensial. Nah, salah satunya adalah kebijakan insentif likuiditas makroprudensial atau KLM, di mana ini bentuknya seperti diskon untuk giro wajib minimum sebesar 400 bips maksimalnya. Nah, ini bisa memberikan likuiditas tambahan untuk pasar sendiri. Dan yang kedua, Bank Indonesia ini juga menyediakan penurunan dari PLM, yaitu istilahnya penyangga likuiditas makroprudensial sebesar 100 bips. Nah, kalau kita hitung dampaknya seberapa,
hitungan kita nih, hitungan saya kebetulan hampir sama dengan hitungannya BI, itu bisa menambah likuiditas 200 sampai 250 triliun. Dan ini membantu ekonomi Indonesia agar tetap kebijakan dari Bank Indonesia maupun dari Bank Indonesia terutama ini tetap pro growth. Nah, hasilnya apa? Hasilnya ini bisa kita lihat dalam dalam pertumbuhan kredit. Pertumbuhan kredit meskipun dari sisi PDB nominalnya ini sekarang di 6% ya. Di kuartal kemarin. Tetapi dari sisi pertumbuhan kredit ini bisa tetap sustain di level 8 hingga 9%. Meskipun memang masih sedikit di istilahnya di batas bawah atau sedikit di bawah target Bank Indonesia, tetapi ini di tengah ketidakpastian global, pertumbuhan kredit ini masih cukup solid menurut saya. Salah satunya adalah dibantu oleh kebijakan loosening dari makroprudensial dari Bank Indonesia sendiri. Nice. Berarti salah satu perannya BI dalam melakukan loosening tadi sebetulnya berdampak ya, Mas Aldo ya, bisa dibilang begitu ya. Oke, nah masih untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah nih Mas Aldo. Dan juga menarik masuk modal asing atau portfolio inflows, sekaligus juga nambah likuiditas falas di dalam negeri. Bank Indonesia udah nerbitin yang tadi kita spill ke teman-teman ya. Ada SPBI dan juga SUFBI. Lelang perdananya kemarin tanggal 21 November 2023. Nah, kalau menurut Mas Aldo, efektivitasnya dari SPBI dan SUFBI ini sejauh ini gimana, Mas? Oke, jadi menurut saya apakah SPBI dan SUFBI ini bisa istilahnya attract dari investor asing untuk masuk ke instrumen Bank Indonesia ini, menurut saya sangat bisa. Nah, saat ini SPBI dan SUFBI yang sudah dikeluarkan oleh Bank Indonesia itu terakhir saya lihat datanya berjumlah sekitar 530 juta dolar. Nah, tentu jumlah ini belum sesignifikan contohnya instrumen sebelumnya yang sudah dikeluarkan SRBI. Tetapi menurut saya agar investor asing bisa mau masuk ke instrumen SPBI maupun SUFBI, memang jumlah yang diterbitkan ke depannya masih harus bertambah. Oleh sebab itu menurut saya langkah SUFBI maupun SPBI untuk menarik investor asing ini tidak bisa instan, melainkan harus melalui proses yang bertahap. Nah, kalau kita berkaca pada SRBI, pada 2 bulan pertama, SRBI kan diterbitkan kalau nggak salah sekitar September ya. September dan Oktober, 1,5 bulan pertama, itu inflow-nya saya catat hanya di bawah 1 miliar dolar. Kalau nggak salah hanya sekitar 0,8 miliar dolar. Nah, tetapi begitu memasuki bulan November, ketika waktu itu jumlah SRBI yang sudah ada di pasaran berada di atas 100 triliun, otomatis itu lebih liquid kan. Nah, ini bisa menarik investor asing untuk masuk ke instrumen SRBI itu sendiri. Dan bahkan waktu di bulan November itu inflow-nya melebihi dari inflow ke pasar saham dan pasar SBN pemerintah. Jadi memang kalau pasarnya sudah dibuat liquid dalam jangka menengah, pasti investor asing tertarik untuk masuk. Apalagi SPBI ini memiliki return yang cukup menarik. Oke. Dan ini pertanyaan selanjutnya Mas, biar sekalian di-spill sama Mas Aldo, keunggulannya SPBI dan SUFBI Mas, silakan diceritain Mas. Nah, jadi menurut saya ada 3 keunggulan penting dari SPBI dan SUFBI. Yang pertama adalah underlying-nya. Nah, SPBI dan SUFBI ini memiliki underlying yaitu global bonds yang diterbitkan oleh pemerintah. Nah, surat berharga yang diterbitkan oleh bank sentral maupun pemerintah itu memiliki kecenderungan untuk risk free. Jadi investor akan istilahnya lebih percaya, merasa lebih aman untuk investasi di sana. Dan yang kedua yang Pak Peri sering katakan adalah pro market. Pro market ini karena bisa diperdagangkan. Jadi memang SPBI dan SUFBI ini di primary marketnya atau di lelang pertama itu hanya bisa diterbitkan, hanya bisa dibeli oleh perbankan. Tetapi di secondary marketnya berbagai investor institusi itu bisa membeli, termasuk investor asing. Nah, kita harapkan nantinya investor asing ini bisa masuk ke pasar SPBI dan SUFBI, membawa dolar mereka dari luar negeri, sehingga dari sisi pendalaman pasar domestik itu bisa lebih dalam. Nah, kalau pasar domestik lebih dalam, apakah dampaknya bagi rupiah? Tentu ketika pasar, terutama pasar falas domestik ini cukup dalam, kestabilan rupiah ini bisa lebih terjaga, terutama di tengah masa-masa seperti sekarang ketika ketidakpastian global ini sangat tinggi. Nah, terakhir yang penting juga menurut saya bagi investor, terutama investor asing, SUFBI dan SPBI ini memiliki return yang istilahnya lebih menarik. Nah, tadi pagi saya cek
saya bandingkan dengan bank-bank istilahnya instrumen fixed deposit dari bank-bank besar yang ada di negara tetangga. Ternyata kita masih lebih kompetitif. SPBI dan SUFBI itu dibandingkan instrumen fixed deposit dari negara tetangga. Sehingga ini istilahnya memberikan attractiveness tersendiri bagi investor. Apalagi di tengah ketidakpastian global, investor akan lebih cenderung untuk memilih instrumen-instrumen keuangan yang berjangka pendek dibandingkan jangka panjang. I see. Berarti proyeksinya secara garis besar Mas, kalau boleh saya simpulkan, sebenarnya SPBI dan SUFBI ini potensial ya untuk jadi instrumen yang menarik gitu untuk membawa dolar lagi ke dalam negeri, kemudian ada pendalaman pasar uang tadi, pasar rupiah pasar falas di Indonesia, dan akhirnya menjaga stabilitas nilai rupiah juga ya. Betul. Mas Aldo. Oke. Pertanyaan terakhir nih Mas Aldo. Apa sih yang menjadi daya tarik SPBI dan SUFBI bagi investor, mengingat nggak cuma Indonesia yang berhadapan dengan ketidakpastian pasar keuangan global? Mas Aldo. Mungkin untuk menjawab pertanyaan itu saya akan lebih mengemphasize poin terakhir yang saya sampaikan ya, bahwa SPBI ini dan SUFBI ini memiliki tenor yang pendek, di mana investor ini lebih suka menyukai tenor pendek ketika terjadi ketidakpastian global yang cukup tinggi seperti sekarang. Dan dengan tenor yang pendek, mereka BI ini masih bisa menawarkan return yang cukup tinggi. Sehingga investor asing pasti sangat tertarik untuk masuk ke instrumen ini selama instrumen ini bisa nantinya dalam jangka menengah bisa liquid. I see. Mantap sekali, berarti SPBI dan SUFBI ini lumayan potensial ya Mas Aldo ya. Betul. Teman-teman yang masih punya pertanyaan bisa baca langsung majalah Bicara edisi 102, bisa di-download melalui QR yang ada di layar ataupun juga bisa klik link di description video YouTube ini ya teman-teman. Di dalam majalah Bicara edisi 102 ini juga ada artikel mengenai cara Bank Indonesia menjaga inflasi, sampai ke inspirasi buat sobat yang juga mau buka usaha, jadi pelaku UMKM gitu ya. Jadi silahkan buruan di-download aja. Kalau gitu terima kasih kepada Mas Aldo yang sudah bersama kita di kesempatan kali ini, sharing-sharing bersama kita ya. Dan terima kasih juga untuk Sobat Rupiah yang udah menyaksikan. Kita masih bakal bertemu lagi di episode selanjutnya, so bye.